Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Semangat untuk belajar hari ini? Semangat. Oh, Ibu. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita akan berdoa. Berdoanya dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Yati pimpin doa dulu. Baik, Ibu. Teman-teman, mengawali kegiatan belajar hari ini, mari kita berdoa dengan membaca Al-Fatihah di dalam hati. Doa dimulai. Selesai. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Semoga apa yang akan kita lakukan nanti ini bisa kita pastikan. Selanjutnya Ibu Guru mau mengecek kehadirannya. Ketua kelas, apakah ada teman-teman yang tidak hadir hari ini? Ibu Eziani sedang keluar sebentar, izin sebentar. Oh iya, baiklah. Perutnya sakit tadi, Bu. Oh iya. Baiklah anak-anak, sekarang persiapkan dirinya untuk belajar ya. Untuk belajar, persiapkan dirinya, lihat kerapiannya. Kemudian yang masih pakai topi, mungkin masih ada yang pakai topi, dilepas dulu topinya ya bagi laki-laki. Oke, selanjutnya Ibu Guru mau bertanya bahwa hari ini itu kita akan belajar tentang lanjutan dari yang kemarin, tentang teks cerita inspiratif. Di bagian ini kita akan belajar tentang menelaah strukturnya. Nah, sebelumnya kalian kan sudah pernah belajar tentang teks cerita inspiratif. Coba mungkin ada yang bisa menjelaskan, mengingat apa itu arti dari teks cerita inspiratif. Apa yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan Yuliana. Teks cerita inspiratif itu adalah cerita sehari-hari yang bersifat realis dan mengandung pesan moral. Terus cerita ini bertujuan untuk memberi teladan bagi pembacanya, Bu. Ya, terima kasih Yuliana. Ada lagi yang bisa memberikan jawabannya? Masih ada? Saya, Bu. Ya, silakan. Saya, Bu. Cerita inspiratif itu cerita yang syarat akan pesan moral dan nilai-nilai pendidikan, Bu. Oke, terima kasih anak-anakku semuanya. Saya pikir kalian sudah bisa mengingat apa yang sudah dipelajari sebelumnya, bahwa teks cerita inspiratif itu banyak sekali pesan yang disampaikan di situ. Pesan moral, kemudian kita bisa terinspirasi tentang sesuatu yang utamanya itu pasti hal-hal yang baik. Nah, sekarang manfaat kita mempelajari teks inspiratif itu adalah supaya memberikan inspirasi kepada kita sebagai pembaca, bahwa apa yang mungkin kita pikirkan kurang bisa kita lakukan, ternyata bisa kita lakukan ketika ada kemauan dan usahanya kita. Nah, selanjutnya anak-anak sekalian, materi kita pada hari ini indikatornya itu adalah menelaah struktur teks cerita inspiratif. Kemudian menelaah aspek kebahasan teks cerita inspiratif. Namun pada kesempatan kali ini tujuan yang akan kita capai itu hanya di poin menelaah struktur teks cerita inspiratif atau menganalisis teks cerita inspiratif. Anak-anakku sekalian, ada yang bisa memberikan tanggapan atau jawaban atau pemikiran apa sih itu menganalisis? Saya, Bu. Ya, silakan Sadaria, silakan. Iya, menurut saya, Bu, menganalisis itu penyelidikan terhadap suatu peristiwa atau karangan perbuatan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Iya, terima kasih Sadaria. Ada lagi? Ada lagi anak-anak? Oke. Saya, Bu. Oh, ada lagi ya, silakan Yuliana. Kalau menurut saya, Bu, tapi ini pendapat pribadiku, Bu. Ya, tidak masalah. Kalau maksudnya menganalisis itu mencari tahu tentang sesuatu lebih mendalam. Baik.
Terima kasih atas jawabannya dari dan Yuliana, sangat tepat sekali. Sangat tepat jawabannya. Jadi menganalisis itu adalah mencari, menyelidiki. Nah, dalam pembelajaran kita kali ini apa yang akan kita selidiki? Apa yang akan kita cari? Ada yang tahu? Tadi Bu Guru sudah sebutkan tujuan pembelajarannya. Kira-kira apa yang hari ini akan kita cari, akan kita selidiki? Tentang apa? Struktur Bu. Inspiratif. Cerita inspiratif. Cerita inspiratif. Bagaimana caranya sehingga kita bisa menganalisis strukturnya? Harus ada apa? Teksnya. Ada teksnya. Teks ceritanya. Oke, supaya kita tidak menghayal tentang teks cerita inspiratif ini, strukturnya itu apa yang harus kita analisis, maka Ibu Guru akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Itu ada sebuah cerita inspiratif. Jadi sebelum Ibu bagikan, silahkan anak-anakku membentuk berapa orang di sini? 10 orang ya. Ya, tiga kelompok. Ibu Guru persilakan kepada ketua kelas untuk membagi kelompoknya. Nah, sambil dibagi oleh ketua kelas, kalian silahkan menyimak penjelasannya Ibu Guru. Ibu Guru akan bagikan materinya ya, sebentar. Sudah dilihat anak-anak? Udah, Bu. Ya, Bu. Udah Bu. Teks cerita inspiratif. Nah, ini tadi indikatornya Ibu Guru sudah sampaikan di awal dengan tujuan pembelajarannya. Dilihat ya. Ya, Bu. Oke, nah sekarang pengertiannya teks cerita inspiratif. Kalian juga sudah tahu ini hanyalah sebagai pengantar saja. Nah, inilah sekarang yang akan kita analisis. Struktur teks cerita inspiratif. Ada orientasi, ada penjelasan peristiwa, ada komplikasi, resolusi, dan koda. Ibu Guru mau tanya dulu, ada yang sudah pernah dengar kata orientasi? Iya, Bu. Bu. Ya, silakan siapa yang mau bicara? Yang mau menjawab? Sudah, Bu. Apa kira-kira itu Saya, artinya Bu. orientasi? Orientasi itu sebuah pengenalan. Misalnya kalau kita murid baru, ada masa orientasi, pengenalan lingkungan sekolah. Nah, kalau dibuat dalam bentuk cerita kayaknya pengenalan masalah sebelum masuk komplikasi untuk cerita inspiratifnya. Ya, betul sekali. Jadi, orientasi itu adalah pengenalan tentang apa yang akan diceritakan. Selanjutnya, kalau perumitan peristiwa? Siapa yang menang? Perumitan peristiwa ada yang tahu? Saya Bu. Saya, Bu. Silakan Sadaria. Iya, menurut saya perumitan masalah itu mulai muncul masalah. Mulai muncul masalah. Mulai muncul masalah pada siapa? Si tokoh. Tokohnya. Ya, pada Selanjutnya, si komplikasi. Komplikasi, apa itu komplikasi? Saya, Bu. Ya, silakan. Komplikasi itu saat puncak masalah atau masalahnya muncul. Ya, puncak masalah. Di sana banyak sekali masalah. Masalahnya tentang konflik batinnya si tokoh atau seperti apa. Selanjutnya resolusi. Resolusi ada yang tahu? Saya Ya, Bu. Bu. Ya, silakan siapa tadi? Penyelesaian, Bu. Sandri ya. Ya, Bu. Silakan Sandri. Menurut saya resolusi itu penyelesaian masalah. Oke, penyelesaian masalah. Kalau koda, Sandri, bisa dijawab sekalian? Koda Sandri? Jangan banyak-banyak, Bu. Nanti Saya lain lagi. Bu. Saya Bu. Penutup, Bu. Oke, silakan Rizkia kalau begitu. Baik, Bu. Kalau yang saya tahu koda itu sama dengan penutup ceritanya. Bagaimana? Koda adalah penutup
dari cerita inspiratifnya. Oke, terima kasih semua anak-anakku. Jadi Ibu Guru rangkum kembali ya. Ada Jadi apa yang- Tambahan, Bu. Hmm? Iya. Iya, iya. Dengar anak-anak? Anak-anak, apakah didengar penjelasannya Ibu Guru? Jelas, Bu. Jelas suaranya Ibu Guru? Dengar. Oke, jadi orientasi itu bagian awal yang berisi pengenalan Jelas, tokoh Bu. atau penggambaran Jelas. situasi. Bu, Nah, sedangkan jelas. kerumitan peristiwa adalah bagian yang menceritakan secara kronologis apa saja yang dialami oleh tokoh pada peristiwa itu. Dia mengarah ke konflik. Bermasalah jaringannya ya Allah. Wardi. Lagi. Aja. Ya, jadi kerumitan peristiwa itu adalah bagian yang menceritakan secara kronologis apa saja yang dialami oleh tokoh. Peristiwa ini menuju kepada konflik. Selanjutnya komplikasi itu mulai munculnya sebuah konflik dalam diri si tokoh tersebut. Nah, selanjutnya di resolusi itu adalah bagian yang di mana tokoh menetapkan jalan menghadapi masalahnya. Apa yang akan dia lakukan terhadap masalah yang ada di dalam dirinya. Selanjutnya koda, struktur yang terakhir itu adalah koda, itu adalah pesan-pesan yang bisa kita dapat sebagai pembaca terhadap cerita inspiratif tersebut. Baik, anak-anak, apakah ada yang belum dipaham tentang penjelasan Ibu Guru mengenai struktur teks cerita inspiratif? Paham, Bu. Sudah Paham, paham ya, Bu. alhamdulillah kalau sudah Paham, paham. Bu. Nah, sekarang LKPD-nya kalian sudah dapat kan LKPD-nya? Sudah ya? Sudah, Bu. Nah, silahkan sekarang kalian di LKPD itu ada tiga topik. Nah, di dalam LKPD itu yang Ibu Guru sudah bagikan, di situ ada tiga judul. Nah, anak-anakku sekalian silahkan memilih judul apa yang akan dipilih untuk dianalisis struktur teks cerita inspiratifnya. Boleh memilih satu saja yang dipilih ya, jangan dua. Nanti kamu tidak bisa menyelesaikannya. Toh? Jadi silakan didiskusikan dengan teman kelompoknya apa-apa yang judul yang mana yang menggugah selera kalian atau menggugah hati kalian untuk dianalisis. Silahkan dipilih berdasarkan hasil kesepakatan dari kelompoknya. Bagaimana ketua kelas? Kelompoknya sudah dibagi ya? Ketua kelas? Ya, sudah. Bu. Oh iya, sudah. Silakan sekarang bekerja dengan teman kelompoknya. Harus saling bekerja sama. Jangan hanya dibebankan pada satu orang ya. Karena Ibu Guru akan menilai kekompakan kalian di dalam pembelajaran ini. Silakan anak-anakku dikerjakan. Jika ada yang tidak dipahami, silakan ditanyakan kepada temannya dulu, atau kalau tidak ada solusi, silakan ditanyakan kepada Ibu Guru. Silakan dikerja. Ibu Guru kasih waktu 10 menit. Iya, Bu. Hasil pekerjaannya kalian ditulis atau dituangkan di lembar yang sudah Ibu siapkan di LKPD-nya ya, ditulis di kertas lain. Setelah ini kalian akan maju presentasi.
Bu, bisa cari jawabannya di internet, Bu. Oh iya, silahkan kalian manfaatkan handphone kalian untuk mencari jawaban. Jawabannya bukan jawaban Iya, ya, Bu. referensi saja kalau di internet. Ya, baik, Bu. Nah, kan Ibu Guru tadi juga ada bahan ajarnya di situ, ada contohnya. Atau silakan dilihat contohnya seperti ini, seperti itu. Dilihat dari contohnya juga. Bagaimana anak-anak? Ada masalah? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Oh iya. Diskusi ya, didiskusikan ya, jangan hanya satu orang yang kerja. Ya, Bu. Ya, Bu. Kami kerjasama, Bu, ini. Saling Ya, baik berbagi. sekali. Iya. Ada yang sudah selesai anak-anak? Ya, sudah, Bu. Sudah. Bagaimana kelompok lain? Sudah, Bu. Sudah.
Kelompok yang satunya lagi sudah? Udah, Bu. Luar biasa. Sudah, Bu. Sudah. Iya. Anak-anak, semua kelompoknya sudah selesai dikerjakan tugasnya? Sudah, Bu. Ya. Oke, kalau sudah semuanya, sekarang kita lanjut saja pada proses presentasi. Nah, di sesi presentasi ini harus hidup ya, harus ada sesi diskusinya. Kalian bisa menanggapi hasil pekerjaan dari temannya kalian. Di situ di LKPD kan kalian sudah memegang 3 teks, toh, 3 teks. Jadi tidak menutup kemungkinan apa yang dikerjakan kelompok yang satu akan sama dengan kelompok yang kamu kerjakan, toh. Nah, tetapi kamu bisa membaca dari teksmu dan kalian bisa menanggapi berdasarkan hasil bacaan kalian pada teks tersebut. Mungkin ada yang masih menurut kalian tidak sesuai atau sudah sesuai. Jadi boleh ditanggapi, boleh diberikan apresiasi kepada temannya. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Oke. Ngerti, Kita Bu. lanjut ya, kita masuk di sesi presentasi. Jadi kelompok yang akan tampil yang pertama, Ibu Guru berikan kesempatan siapa yang mau tampil duluan? Kelompok Saya- kami, Bu. Kelompoknya Sadaria. Silakan Ibu Sadaria, silakan dipresentasikan hasil pekerjaannya. Kelompok yang lain menyimak ya, kemudian sebentar diberikan tanggapan terhadap hasil Ya, Bu. pekerjaan temannya. Silakan Sadaria. Ya, iya Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Dari contoh teks cerita inspiratif yang Ibu berikan tadi itu, di antara tiga-tiganya, di kelompok kami lebih menarik memilih judulnya itu Garam dan Telaga. Garam dan Telaga. Ya, di mana di situ kami sudah diskusikan tadi bersama teman-teman. Struktur yang pertama itu orientasinya, di mana orientasinya itu dibuktikan dalam kalimat, yaitu suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Kemudian pada suatu pagi datanglah seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah ke rumah Pak Tua yang bijak. Langkahnya gontai, air muka yang ruwet. Tamu itu memang tampak seperti orang yang tak bahagia. Kemudian untuk perumitan peristiwanya, yang pertama, tanpa membuang waktu, orang itu menceritakan semua masalahnya. Pak Tua yang bijak hanya mendengarkannya dengan saksama. Untuk komplikasinya, Pak Tua itu lalu kembali menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu. Kedua, dengan sepotong kayu mengusik kesinya, Pak Tua itu lalu kembali memberikan nasihat. Hatimu adalah wadah itu. Wadah, saya ulangi, untuk ke tahap resolusinya, Pak Tua itu lalu kembali memberikan nasihat. Hatimu adalah wadah itu, perasaan adalah tempat itu. Kalbumu adalah tempat kamu menampung segalanya. Kemudian untuk kodanya, sekianlah, kamu adalah wadah itu. Perasaanmu adalah tempat itu, kalbumu adalah tempat kamu menampung segalanya. Jadi, jangan jadi itu seperti gelaslah laksana yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan dari kelompok Izin kami. menanggapi, Bu. Iya, terima kasih Sadaria. Terima kasih atas tampilannya. Berikan dulu tepuk tangan untuk kelompoknya Sadaria. Berikan penguatan kepada kelompoknya. Ya. Nah, dari hasil presentasi kelompok Sadaria tadi, apakah dari anak-anak sekalian ada yang ingin menanggapi, memberikan saran? Silakan anak-anak. Saya, Bu. Iya, silakan Yuliana.
Silakan. Siapa? Waude Indriati atau Yuliana ini? Waude Indriati, Bu. Ya. Silakan Waude Indriati. Tadi yang dianalisis sama kelompok Sadaria terkait koda di situ, yang ingin saya tanyakan, dari koda itu pesan apa saja yang disampaikan melalui cerita inspiratif tersebut? Demikian, Bu. Iya, silakan kelompoknya Sadaria memberikan jawaban terhadap pertanyaan dari kelompok Waude Indriati. Ya, bagaimana tadi, Bu? Ya, menurut pertanyaan dari Waude Indriati, dari koda ini, dari koda yang sudah kalian tampilkan, kira-kira apa pesannya untuk kalian sebagai pembaca, pesannya yang lebih spesifik lagi. Mohon maaf, suaranya putus-putus. Bagaimana, sudah terdengar? Iya, terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Sadaria, Iya, iya, Ibu. terdengar suaranya Ibu? Saya bisa bantu. Iya, kelompoknya Sadaria, bantu. Silakan bantu Putus-putus, kelompok. Bu, suaranya. Saya tidak bisa menyimak. Iya, Apa nanti tadi pertanyaan dari Waude? Nanti teman-teman kelompoknya yang lain yang diberikan kesempatan, Sadaria ya. Silakan Sandri, silakan. Ya, ya. Menurut kelompok kami, pesan yang ada pada koda di akhir cerita yang berjudul Garam dan Telaga ini adalah kita mesti berlapang dada dengan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Kita tidak boleh kita punya hati sempit, tidak menerima masalah-masalah yang kita hadapi. Itu, Bu. Iya, terima kasih Nak Sandri. Bagaimana Nak Waude atas jawaban dari Sandri? Terima kasih, Bu. Sudah sangat jelas. Iya, alhamdulillah. Terima kasih, Bu Apakah Sandri. Iya, alhamdulillah. Apakah dari teman-teman yang lain, kelompok yang lain masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan terhadap kelompoknya Sadaria? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas, oke. Nah, sekarang kita lanjut di kelompok selanjutnya, kelompoknya Yuli. Iya, Bu. Sebentar dulu, kelompoknya siapa yang belum tampil? Sudah tampil semua, Bu. Sudah Oh, tampil belum ya? semua, oke. Berarti sudah tampil semuanya, tinggal kelompoknya Yuli ya. Jadi Yuli tinggal cukup dibacakan Yuli, poin berapa itu, poin berapa yang di dalam teks itu yang menjadi struktur orientasinya, poin berapa sampai poin berapa, seperti itu Yuli ya, untuk mengefisienkan waktu, Nak. Terima kasih. Saya mewakili kelompok 2. Di sini untuk strukturnya kami memilih cerita gajah yang diikat tali. Untuk strukturnya di bagian orientasi itu mulai bagian bacaan nomor 1. Di bagian perumitan masalah, perumitan peristiwa itu bagian bacaan yang bernomor 2. Untuk di bagian perihal komplikasi, bagian bacaan itu Bu yang bernomor 3 sampai 4. Dan di bagian resolusi, bagian bacaannya itu yang bernomor 5 sampai 6. Dan koda itu yang bernomor kalimat nomor 7, Bu. Kemudian yang kata keterangan tempat, kalimat nomor 1 dan 4, Bu. Untuk keterangan waktu, bagian bacaan nomor 3 dan 5, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Nak Yuli atas presentasinya. Dari hasil yang dibacakan tadi kelompok Yuliana, apakah dari anak-anakku sekalian ada yang ingin mengajukan sanggahan, tanggapan, atau saran? Silahkan. Sudah cukup sesuai, Bu. Jawabannya sudah benar. Iya. Menurut saya, menurut Sudah kami. benar ya. Bagaimana menurut kelompoknya Waude Indriati? Sangat jelas, Bu. Kami sudah sesuai.
dengan jawaban yang dipaparkan oleh kelompok Yuli. Alhamdulillah, artinya hari ini kalian itu sudah paham tentang pembelajaran yang diajarkan ya, karena sudah menjawab pertanyaan tersebut dengan sungguh luar biasa jawabannya. Nah sekarang silahkan anak-anakku sekalian, adakah yang bisa memberikan kesimpulan terhadap apa yang kita pelajari hari ini? Siapa yang bisa memberikan kesimpulannya tentang yang sudah dipelajari hari ini? Apa manfaatnya untuk kita? Silakan. Siapa? Saya, Bu. Iya, silakan Wadi Riyati. Dari pembelajaran kita hari ini bisa disimpulkan bahwa untuk cerita inspiratif itu terdapat beberapa struktur, terdiri dari beberapa struktur cerita, dan dalam cerita inspiratif tersebut banyak mengandung pesan-pesan moral yang bisa dijadikan pembelajaran dan motivasi dalam hidup kita, Bu. Iya, bagus sekali, Nak Indri. Jadi, iya, dalam cerita teks inspiratif itu, kalau kita membaca sebuah teks inspiratif, maka kita akan mendapatkan inspirasi di dalam tersebut. Apa yang tadinya kita tidak tahu, kita tidak bisa lakukan, mungkin dengan membaca teks itu, kita bisa termotivasi untuk mau melakukannya. Yang penting, yang satu saja intinya adalah kita bertekad, mau berusaha. Ya, bisa ya? Semoga kalian bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kalian nanti. Nah, anak-anakku sekalian, kita sudah sampai di penghujung waktu ini. Nah, sebelum Ibu Guru tutup pembelajaran kali ini, Ibu Guru akan melakukan evaluasi dan refleksi. Nah, evaluasinya ini dan refleksinya ini Ibu sudah bagikan kepada di grup WA itu, silakan dicek. Ibu Guru bagikan linknya. Sudah dilihat linknya? Sudah, Bu. Ya, silahkan diisi anak-anakku. Evaluasinya, kemudian refleksinya apa tentang pembelajaran kita hari ini, supaya menjadi bahan perbaikan juga untuk Ibu Guru. Jadi silakan diisi evaluasinya, kemudian refleksinya. Ibu Guru kasih waktu 40 detik, karena itu tidak banyak-banyak. Silakan. Orang punya utang itu kayaknya 130 sampai ya tadi pagi. Utangnya hanya utangnya kalian. Ini kelompok, Bu, atau secara mandiri? Secara mandiri. Boleh bertanya sama teman, Ibu? Iya, boleh diskusi dengan temannya. Tetapi, Terima kasih, Bu. iya boleh, silakan. Sudah dibuka linknya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah sampai di mana? Masih dievaluasi atau sudah masuk ke refleksi? Refleksi nih, Bu. Oh iya, Refleksi, Bu. alhamdulillah. Ya, 31 semua. Ya. Bagaimana anak-anakku, sudah diisi evaluasi dan Sudah, refleksinya? Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, jadi evaluasi dan refleksi itu Ibu Guru akan mengecek di sini bagaimana jawabannya kalian. Di bagian refleksi itu Ibu Guru itu sebagai bahan pertimbangan Ibu Guru juga, perbaikan Ibu Guru nanti ke depannya ketika mengajar kalian. Jadi berikan jawaban yang jujur, jangan karena takut nanti Ibu Guru dia marah ini kalau kita berikan jawaban yang tidak bagus tuh, jadi jujur. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, di pertemuan selanjutnya itu kita masih akan membahas tentang teks cerita inspiratif. Nah, tadi itu strukturnya. Pertemuan selanjutnya adalah apa tadi? Aspek kebahasaannya. Jadi yang akan kita analisis nanti adalah aspek kebahasaannya. Jadi anak-anakku sekalian silahkan dibaca yang ada di buku paketnya atau boleh dicari di internet seperti apa sih itu kaidah kebahasaan teks cerita inspiratif, sehingga nanti pada saat kita masuk kembali anak-anakku sudah tidak kebingungan seperti apa itu aspek kebahasaan teks cerita inspiratif. Seperti itu ya. Baik, Bu. Oke, Baik, Bu. nah selanjutnya sebelum kita mengakhiri ini,
mengakhiri, kita ini semuanya punya jiwa nasionalisme ya, punya ya? Ya, Bu. Iya, salah satunya adalah dengan menyanyikan lagu nasional. Kira-kira lagu apa ini yang mau dinyanyikan hari ini? Indonesia Padamu Raya. negeri, Bu. Oh iya, Padamu Negeri. Silakan Sadaria pimpin ya temannya untuk menyanyi. Oke, silakan Sadaria. Ya, baiklah teman-teman. Untuk mengakhiri kegiatan ini, terlebih dahulu kita menyanyikan dulu lagu nasional, yaitu dengan judulnya Padamu Negeri. Ya, ayo kita mulai sama-sama teman-teman. Dalam hitungan ketiga kita menyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bakti negeri jiwa raga kami. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih anak-anakku semuanya. Nah, selanjutnya marilah kita selalu mengucapkan syukur kepada Allah atas apa yang kita alami saat ini, atas apa yang kita dapatkan saat ini. Jangan pernah luput untuk bersyukur ya anak-anakku. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, kita harus berdoa dulu. Tadi kan sudah diawali dengan doa. Nah, sekarang harus ditutup pula dengan doa. Silakan ketua kelasnya pimpin doa. Ya, Bu. Teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih anak-anak atas antusiasnya hari ini, atas penerimaannya hari ini terhadap apa yang Ibu Guru sampaikan. Jika ada kesalahannya Ibu Guru, kekeliruannya Ibu Guru itu datangnya dari diri Ibu Guru. Semoga Ibu Guru bisa memperbaikinya. Jika ada hal yang baik itu datangnya dari Allah. Baik, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ibu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke.